Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu, karena kebesaran-Mu kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami percaya hari ini lagi mukjizat Tuhan dinyatakan, kesembuhan, kelepasan, bahkan berkat Tuhan melimpah lagi buat kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji menyembah Tuhan dan kami siap menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Kita percaya hari ini lagi berkat Tuhan akan dicurahkan buat kita. Kesembuhan, pemulihan akan terjadi bagi kita. Amin. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Amin. Engkau mengasihi kami Tuhan. Katakan bersama. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Amin. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Bukan terus bertekun, bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku.
hidupku. Haleluya. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Amin. Haleluya. Kami yakin masa depan kami terjamin di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun musim hidup kami Tuhan, Engkau ada bagi kami Tuhan. Haleluya, Jesus.
sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau yang hiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan. Rancangan-Mu indah bagi kami, Jesus. Haleluya, rancangan-Mu yang terindah bagi kami, rancangan damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Ya raramo, ya rabasiki, ya raramo, haleluya, hanya bersama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan rancangan damai sejahtera bagi kami. Bukan rancangan kecelakaan yang Kau berikan, tapi rancangan yang terindah bagi kami. Kami percaya dan kami pegang janji firman-Mu Tuhan. Haleluya, Jesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa
ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik.
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa-doa kita, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa, kita sepakat meminta bahwa Indonesia akan diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang besar dan mulia, Allah yang kuasanya tidak tertandingi, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Malam hari ini kami naikkan syukur kami bersyukur sebab Engkau baik sampai selama-lamanya, Engkau tetap baik. Malam hari ini kami berdoa, Engkau yang memberkati bangsa kami Indonesia dengan kasih anugerah keselamatan, memberkati dengan kelimpahan kesejahteraan dan berkat kesehatan, berkati presiden dan wakil presiden, berkati semua menteri, berkati pejabat pusat sampai daerah, roh yang takut akan Tuhan dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat Tuhan mengalir bagi pemerintah dalam kesiapan menangani perubahan iklim, berkati pengerjaan tanggul-tanggul pantai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur untuk angka COVID yang semakin turun dan angka kesembuhan yang terus meningkat. Indonesia sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan ekonomi terjadi, semua sektor bisnis diberkati Tuhan. Kekayaan alam Indonesia diberkati hasil pertanian, diberkati hasil laut, diberkati hasil tambang, pembangunan infrastruktur diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau juga memberkati para dokter dan tim medis dalam lindungan-Mu. Berkat kesehatan, masyarakat terus taat akan protokol kesehatan. Program vaksin diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati TNI Polri dalam menjaga keragaman suku dan agama. Indonesia damai, Indonesia aman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa buat gereja kami GKRI. Kami deklarasikan berkat yang besar tercurah atas gembala, tim gembala, utusan misi, full timer, PKS dan semua jemaat. Diberkati pelayanannya, tuaian besar terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati bisnis jemaat, pekerjaan, kesehatan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati studi anak-anak, masa depannya menjadi anak-anak yang diberkati. Semua yang dicita-citakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami menolak kutuk kemiskinan, kutuk penghalang berkat, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat yang melimpah-limpah tercurah atas semua warga GKRI. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Satu hal yang luar biasa, kita bersama-sama siap merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah dan luar biasa. Pada hari ini kami boleh membawa pujian, sembah kami di hadapan Tuhan, dan membawa doa-doa kami. Dan kami sungguh percaya apa yang kami doakan, kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kami deklarasikan ada mujizat Tuhan, ada pemulihan, ada lawatan Tuhan, ada kuasa yang dahsyat yang Tuhan nyatakan dalam setiap pribadi, keluarga, gereja Tuhan, bahkan kota, bangsa kami. Kami sungguh percaya sebab Engkau Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Mari Tuhan, kami menyerahkan waktu pada saat ini dalam tangan pengasihan Tuhan, biar Roh Kudus yang menuntun kami, kuasai hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema pada saat ini adalah deklarasikan masa depan yang diberkati Tuhan. Mari kita baca bersama dari Yesaya 61 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Ada bagian dari Tuhan dan ada bagian kita. Ada deklarasi yang daripada Tuhan, ada deklarasi yang daripada kita. Dari sejak awal, dari zamannya Abraham, ada hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada hal yang luar biasa bahwa Tuhan menyatakan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negeriku dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Itu hal yang luar biasa. Tuhan mendeklarasikan suatu hal yang besar bagi hambanya Abraham. Dan deklarasi itu deklarasi yang bukan main-main. Deklarasi yang luar biasa, membawa keturunannya dan keturunannya diberkati Tuhan. Bahkan sampai setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita diberkati Tuhan. Itu yang harus kita sadari bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mengapa pentingnya kita mendeklarasikan masa depan kita? Sebab kenapa kita harus mendeklarasikan? Karena Tuhan sendiri mendeklarasikan kepada setiap umatnya yang setia, setiap hambanya yang setia. Kita belajar dari Abraham, ketika dia setia akan perintah Tuhan, maka deklarasi Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati dia, Tuhan membuat namanya masyhur, dan Tuhan menjadikan dia menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak bangsa, dan di muka bumi, seluruh kaum di muka bumi diberkati dan mendapat berkat lewat Abraham. Dan luar biasa, Tuhan mendeklarasikan berkat yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, kalau Tuhan aja mendeklarasikan berkat yang luar biasa, apalagi kita harus juga berani mendeklarasikan. Sebab Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kita harus berani mendeklarasikan. Karena apa kata Tuhan?
Itu juga apakah kata kita? Kita meneladani Tuhan, kita meneladani Kristus. Firman Tuhan, teladani aku. Firman Tuhan katakan, Kristus itu sendiri katakan, teladani aku. Maka kita juga meneladani bahwa kita juga harus mendeklarasikan hal yang besar, hal yang luar biasa atas keluarga kita, atas pribadi kita, atas pekerjaan usaha kita, atas komunitas sel kita, atas gereja kita, atas kota dan bangsa kita. Kejadian 26 ayat 2 dan sampai 6. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak, itu kepadanya adalah kepada Ishak, serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah ke negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini dan sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah aku ikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ini berkat yang daripada Tuhan diulangi lagi kepada anaknya Abraham adalah Ishak. Dan luar biasa ketika Ishak taat, maka berkat Tuhan yang luar biasa, deklarasi Tuhan nyata di tengah-tengah dia. Maka dia kaya, dia sangat kaya dan kian lama kian kaya. Itu hal yang luar biasa, meskipun dalam kondisi tidak baik, kemarau panjang, tapi Tuhan memberkati. Demikian juga Bapak Ibu, ini kita belajar juga dari sini. Jangan takut mendeklarasikan hidup kita, sebab Tuhan Allah yang mendeklarasikan firman-Nya atas hidup kita ketika kita taat dan tekun mengiring Tuhan. Tuhan mendeklarasikan masa depan yang penuh berkat atas Ishak dan keturunannya. Bahkan kita lihat buktinya bagaimana Tuhan memberkati dia luar biasa dan membuat keturunannya sangat banyak. Seperti Abraham juga dikatakan keturunannya sangat banyak. Ishak juga dikatakan akhirnya masa depannya luar biasa. Keturunannya diberkati Tuhan. Tuhan mendeklarasikan juga atas Yakub, bahkan kemudian juga atas Yusuf, di mana Tuhan juga mendeklarasikan sehingga bahkan Tuhan menyertainya sehingga dia menjadi nomor 2 di Mesir. Itu hal yang luar biasa. Ini mengapa saya sampaikan ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga berani mendeklarasikan. Jangan kita takut deklarasi, tapi kita berani mendeklarasikan masa depan kita, bahwa kita umat yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Ulangan 26 ayat 16-19. Ini hal yang luar biasa lagi. Dan ia pun mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu yang seperti dijadikannya. Tuhan akan membuat engkau terpuji, ternama, terhormat. Tidak ada Allah yang seperti ini, yang sungguh-sungguh mendeklarasikan bahwa engkau terpuji, engkau ternama, engkau terhormat. Itu hal yang luar biasa, supaya semua orang datang dan sujud kepada Tuhan, supaya kita diberkati dan menjadi berkat. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita harus bersungguh-sungguh percaya apa kata firman Tuhan. Dan sebagai bukti kita sungguh-sungguh percaya, harus berani mendeklarasikan. Karena apa? Tuhan telah mendeklarasikan sekali lagi hari depan yang penuh harapan. Ini Tuhan sendiri yang mendeklarasikan bahwa ada hari depan yang penuh harapan atas setiap kita yang percaya kepadanya. Ingat Bapak Ibu, deklarasi itu bukan nanti, tapi sekarang ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan saat ini. Katakan bahwa hari depan saya adalah penuh harapan. Penuh harapan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Kita percaya, kita deklarasikan, jangan pernah takut. Amsal 28 ayat 13. Ini penting ya, firman Tuhan katakan masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini yang berkata adalah firman Tuhan sendiri, masa depanmu sungguh ada. Jadi Bapak Ibu jangan melihat diri masing-masing, waduh kondisi masing-masing saat ini.
Tapi lihat Tuhan yang mendeklarasikan bahwa masa depanmu sungguh ada, masa depanmu luar biasa, masa depanmu gilang gemilang. Pegang firman Tuhan, perkatakan, iya ini untuk aku deklarasikan bahwa masa depanku sungguh ada, masa depanku luar biasa, keturunanku diberkati Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu renungkan terus ini firman Tuhan itu luar biasa. Bahkan bahwa firman Tuhan katakan sungguh ada dan benar-benar ada. Kalau manusia mengada-ada, tapi firman Tuhan katakan benar-benar ada. Dan kita harus katakan amin. Dan pengharapan kita tidak akan hilang di dalam Kristus, karena Allah sendiri yang menyertai kita, Allah sendiri yang bersama-sama dengan kita. Amin. Katakan amin. Sekarang hal yang penting, Maliaki 3:10-12 ini hal yang tidak kalah penting. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini berkat masa depan ketika kita mau taat kepada Tuhan. Tingkap-tingkap langit berkat akan dicurahkan, berkat yang luar biasa akan dicurahkan. Kita harus berani mendeklarasikan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan membuka tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat, maka bagian kita deklarasikan bahwa Tuhan Yesus membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat atasku sampai berkelimpahan, dan keluargaku akan diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian harus percaya kepada firman Tuhan, harus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan membangun bergaul karib dengan Tuhan. Setelah ayat selanjutnya yang tidak kalah menarik, Yosua 24 ayat 15b. Itu tadi mengenai Tuhan, tapi sekarang adalah mengenai hamba Tuhan, mengenai setiap kita adalah hamba-hambanya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua mendeklarasikan dirinya dan seisi rumah, dan ditegaskan dengan kata kami akan beribadah kepada Tuhan, yang menyertainya, kepada Tuhan yang melakukan perkara-perkara ajaib dan besar dari tanah Mesir sampai tanah perjanjian. Itu Yosua ikut di sana, dan Yosua dengan luar biasa melakukan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, dan dia ada di sana, dan dia mendeklarasikan dirinya bahwa dia dan keluarganya beribadah kepada Tuhan. Apa kata arti beribadah kepada sini? Setiap waktu beribadah, memberikan waktunya kepada Tuhan, membangun saat teduh, membangun hubungan pribadi, membangun mesbah doa, membangun secara pribadi, keluarga, bahkan komunitas. Bahkan kita juga beribadah ini juga kita beribadah minggu. Jangan sampai kita lalai tidak beribadah, karena itu firman Tuhan. Kita belajar dari Yosua, maka kita juga harus melakukannya. Hamba Tuhan yang luar biasa melakukannya, kita juga melakukannya. Karena Yosua sungguh mengenal Allahnya. Kita juga harus belajar mengenal Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak hanya sekedar tahu. Kalau kita mengenal, maka kita juga pernah berkata-kata, kita pernah bergaul karib, bersekutu. Tapi kalau sekedar tahu, kita nggak pernah ketemu, hanya dengar kata orang. Seperti Ayub katakan, karena hanya dengar kata orang. Tetapi akhirnya Ayub bergaul karib dengan Tuhan, maka dia mengalami pemulihan, mengalami keberkatan 2 kali lipat, double porsi yang luar biasa. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita. Jangan pernah undur, jangan pernah kita melihat keadaan, melihat situasi, melihat kondisi sebangsa saat ini, tapi lihatlah Tuhan yang sanggup menolong Bapak Ibu Saudara sekalian, sanggup menolong kita semua. Bahkan kita sudah mengenal Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita juga percaya. Jangan ada keraguan. Segera minta ampun kalau masih ada keraguan. Kalau kita nggak mau berani mendeklarasikan, berarti ada hal yang salah Bapak Ibu. Tapi harus katakan, Tuhan berikan kekuatan, berikan keberanian untuk mendeklarasikan masa depanku, masa depan anak-anakku, masa depan keluargaku, masa depan komselku, masa depan gerejaku, bangsaku, kotaku. Harus berani katakan itu. Yesaya 60 ayat 1 yang kita katakan, kita renungkan bersama tadi. Roh Tuhan Allah ada padaku,
Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ini deklarasi yang luar biasa. Ketika roh Tuhan ada padaku, Roh Kudus ada padaku, maka Tuhan mengurapi aku dengan luar biasa. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Deklarasikan setiap Bapak Ibu Saudara sekalian, aku akan menyampaikan kabar baik. Aku akan merawat orang-orang yang remuk hati. Aku akan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan bahkan memberitakan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, kelepasan dari keterikatan. Ini yang seharusnya menjadi deklarasi setiap umat Tuhan. Inilah yang dikatakan, firman Tuhan dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Semuanya. Apa yang kerajaan adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Kerajaan adalah mengenai roh Allah, roh Tuhan, roh pelayanan roh yang luar biasa. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita deklarasikan Bapak Ibu. Dan Roh Kudus, roh yang berkuasa itu yang mencipta yang tidak ada menjadi ada bersama-sama dengan kita. Jadi kita jangan pernah takut. Kita bersama-sama dengan roh Tuhan. Karena roh Allah, buktinya kenapa roh Allah ada dalam diri kita. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya ada Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Maka Yesaya 61 ayat 1 digenapi atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Tuhan ada padaku, Roh Kudus ada padaku. Maka Bapak Ibu jangan pernah meremehkan Bapak Ibu sendiri, tapi bangkit Bapak Ibu. Engkau adalah orang yang luar biasa, orang yang diurapi Tuhan, orang yang punya roh Allah yang dahsyat. Roh Allah, roh yang menciptakan alam semesta ada dalam diri Bapak Ibu. Maka jangan pernah mengecilkan. Kalau kita mengecilkan, kita berdosa. Tapi bangkit dan katakan, aku akan melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, langkah konkret mendeklarasikan masa depan yang diberkati Tuhan. Bangun hubungan karib dengan Tuhan. Mazmur 24 ayat 14. Sehingga tidak hanya tahu tetapi mengenal, dekat, baca firman Tuhan, bangun pujian, penyembahan. Bahkan dalam tuntunan Roh Kudus, bangun mezbah doa, keluarga dan komunitas. Esra 3 ayat 2, bangun mezbah. Deklarasikan yang kedua, deklarasikan berkat untuk masa depan, baik pribadi, keluarga, baik kesehatan, pelayanan, pekerjaan, bahkan usaha, finansial Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan gereja yang Bapak Ibu ada beribadah dan melayani di sana dan beribadah di sana. Dan juga pendidikan anak-anak. Bahkan kita mendeklarasikan kota, masa depan kotaku diberkati Tuhan luar biasa. Bangsaku diberkati, tidak berutang lagi tapi mempiutang bangsa-bangsa lain. Itu kita deklarasikan. Ulangan 28 ayat 1 sampai 4. Bersungguh-sungguh, terus menerus deklarasikan menjadi bagian penting dari dalam hidup kita, tidak putus-putusnya, terus menerus. Ulangan 6 ayat 7. Deklarasikan dengan suara yang lantang. Jadi jangan di dalam hati, tapi suara dengan suara yang lantang. Perkatakan sesuai dengan firman Tuhan. Ketika setiap yang menyampaikan firman Tuhan lewat ibadah, lewat mezbah, lewat renungan, kita harus antusias untuk mengamininya, bahkan mengimaninya, sehingga sungguh-sungguh terjadi. 2 Korintus 1 ayat 20. Karena firman Tuhan ya dan amin. Deklarasi dengan memandang kepada Tuhan, Allah yang sanggup melakukan perkara dan mujizat yang dahsyat, yaitu di dalam Matius 19 ayat 26. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan ragu dan jangan bimbang. Tetap percaya dan berani mendeklarasikan, berani taat, berani tekun, setia sama Tuhan. Kita tidak akan pernah rugi, sebab Tuhan akan menyertaimu. Tuhan akan membuat engkau luar biasa. Tuh berkat Abraham akan tercurah atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita ubah mindset kita. Kita berikan hati kita, berikan hidup kita untuk diubahkan oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah sendiri, oleh Tuhan sendiri, sehingga kita berani mendeklarasikan yang besar yang daripada Tuhan sesuai dengan firman Allah. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, sehingga kami berani mendeklarasikan firman Allah, mendeklarasikan hal yang luar biasa. Sebab Engkau Tuhan telah mendeklarasikan bagi hidup kami. Engkau mendeklarasikan mengenai Abraham,
Ishak, Yakub, bahkan juga Yosua, bahkan seluruh hamba-hambamu dideklarasikan, bahkan Petrus sendiri, Simon jadi Petrus, engkau deklarasikan luar biasa. Dan kami percaya, kami harus berani mengatakan itu, bahwa aku orang yang diberkati Tuhan, aku orang yang luar biasa. Tuhan, aku menjadi orang yang punya dampak yang besar bagi bangsaku, bagi gerejaku, bagi keluargaku, bagi komunitasku. Dan kami sungguh percaya Tuhan, saat ini kami deklarasikan ada mujizat Tuhan, ada kesembuhan di tengah-tengah kami, sebab kami bersama-sama satu hati mendeklarasikan firman-Mu. Dan kami boleh melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat turun atas setiap kami, sebab kami mendeklarasikan atas kuasa, atas kedahsyatan daripada Tuhan di tengah-tengah kami. Sebab roh Tuhan ada dalam diri kami. Kami sungguh percaya perbuatan Allah di tengah-tengah kami nyata. Dan kami sungguh percaya mendeklarasikan bahwa ada hal yang luar biasa akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Ada mujizat, ada penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa, ada kesembuhan secara masif di tengah-tengah kami. Bahkan ada orang berbondong-bondong bahwa datang kepada Tuhan, percaya kepadamu lewat gereja tempat ini Tuhan. Dan daerah-daerah misi kami boleh melihat, kami boleh mendengar perbuatan Allah yang besar. Kami deklarasikan ada lawatan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Bahkan terima kasih Tuhan, Tuhan percayakan hal yang besar bagi setiap kami. Dan buat kami menyadarinya bahwa kami adalah orang yang perkasa, orang yang penting, berharga di mata Allah. Dan kami melakukan apa yang kami lakukan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk menutup mesbah kita pada saat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur. Hari ini kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami percaya waktu kami taat kepada setiap perintah Tuhan, janji Tuhan kami alami di dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau memberkati berlimpah-limpah setiap umat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang putus harap mengalami pengharapan yang baru untuk masa depan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Kami mau menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus penyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita ambil bagian dalam jam-jam doa kita. Setiap pagi kita ada mesbah doa pagi melalui Zoom meeting. Dan setiap malam ada mesbah doa malam melalui YouTube GKRI Haleluya. Dan juga ada ayat-ayat firman Tuhan. Juga ada renungan-renungan yang kita bisa ikuti tiap-tiap hari. Kita bisa share kepada yang lain supaya mereka juga boleh diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.